Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Apa kabar kalian? Kami harapkan kalian selalu sehat ya. Kali ini kami akan menjelaskan kepada kalian bagaimana kondisi kesetaraan gender di negara kita tercinta, Indonesia. Kami memperkenalkan diri agar kita lebih mengenal ya. Mulai dari aku dulu. Nama aku Arjuna, nomor absen 12. Halo, perkenalkan nama saya Adam Fredian dari kelas 7E nomor absen 1. Hai, nama aku Amel, nomor absen 6. Halo, nama aku Caca, nomor absen 14. Di video kali ini kami mengambil judul The Power of Women. Sebelum lanjut, jangan lupa nih tolong like video kami ya. Tidak usah berlama-lama. Sekarang simak penjelasan kami ya. Cekidot. Sebelum kita mulai ke intinya, cari tahu dulu yuk, apa sih kesetaraan gender? Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut arti kesetaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, setara artinya sejajar, sama tingkatannya, sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan sudah tahu, gender juga sudah tahu. Kalau kesetaraan gender apa sih? Yuk kita cari tahu. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Kalau ciri-ciri kesetaraan gender apa sih? Pertama, posisi perempuan di masyarakat yang setara dengan laki-laki. Kedua, perempuan yang mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Yang ketiga, perempuan tidak diperlakukan kasar. Kesetaraan gender di Indonesia terbilang masih sangat rendah. Di ASEAN, Indonesia menempati posisi terendah ketiga sebagai negara dengan kesetaraan gender terendah. Hal itu dikarenakan masih maraknya pemikiran bahwa perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan biasanya perempuan diperlakukan tidak semestinya. Contohnya adalah hukuman mati bagi perempuan. Padahal dalam ciri-ciri kesetaraan gender telah tertulis bahwa perempuan tidak seharusnya diperlakukan kasar. Maka hal itu harus dihindari dalam hukuman bagi perempuan. Dan sebaiknya hukuman bagi perempuan yang bersalah yaitu dipenjara saja atau diberi rehabilitasi. Kesetaraan gender dalam Alkitab mengarahkan kepada pandangan umat Kristiani tentang perempuan, dan bagaimana pandangan itu mendorong perjuangan perempuan Kristiani untuk mencapai kesetaraan gender. Di dalam Kejadian bab 1 ayat 27 berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Di sini berarti bahwa Allah menciptakan manusia, baik perempuan dan laki-laki, dengan derajat yang sama dan menurut gambaran Allah. Pasti kalian bertanyakan, bagaimana dengan kesetaraan gender di Indonesia? Nah, saat sekarang di Indonesia, pemikiran tentang perempuan hanya mengurus rumah tangga. Hal ini harus ditinggalkan. Gerakan ini mulai dipelopori oleh pahlawan dari Jepara, yaitu Raden Ajeng Kartini, atau yang biasa dikenal R.A. Kartini. Beliau memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mendirikan sekolah bagi perempuan. Perempuan sejak awal diciptakan sudah diberi tugas mulia, yaitu pemeliharaan pertumbuhan atau keturunan. Peran ibu sangat menakjubkan.
yaitu melahirkan dan mengurus anak. Dan perempuan juga sangat menakjubkan, yaitu rekan kerja Allah. Tertulis dalam Amsal bab 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Menurut Menteri Keuangan, masih banyak hambatan terwujudnya kesetaraan gender. Meskipun manfaat kesetaraan gender begitu jelas, tapi hambatannya juga masih sangat nyata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, partisipasi wanita di dunia kerja hanya 55%. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan pekerja pria sebesar 83%. Bahkan wanita yang bekerja tersebut di sektor informal dan usaha kecil dan menengah. Bentuk diskriminasi lainnya adalah dari sisi gaji antara wanita dan pria sebesar 23%. Artinya wanita mendapat gaji 23% lebih rendah dibandingkan pria untuk pekerja yang sama. Persepsi masyarakat masih menunjukkan mayoritas pekerjaan hanya cocok dikerjakan oleh pria. Untuk mengurangi terjadinya ketidaksetaraan gender, pemerintah Indonesia fokus mengeluarkan kebijakan yang mendorong kemudahan akses bagi kesetaraan gender. Misalnya, adanya perkembangan teknologi memberikan kesempatan bagi wanita untuk dapat bekerja di rumah. Oleh karena itu, pemerintah secara serius memberdayakan sektor tersebut. Perdagangan online atau disebut e-commerce dan teknologi secara statistik mendorong penciptaan kerja bagi wanita sebesar 35%. Jadi, wanita dapat melakukan bisnis sambil mengurus rumah tangganya. Jadi, area e-commerce dan teknologi akan menjadi salah satu fokus pemerintah. Dalam hal tersebut, kita dapat menilai bahwa perempuan tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga saja, tetapi bisa bekerja seperti dalam konteks Indonesia partisipasi wanita di dunia hanya 55%, tetapi pria sebesar 83%. Nah, kita dapat menilai bahwa jika di Indonesia masih terdapat ketidaksetaraan gender. Dengan mengurangi hal tersebut, Indonesia menciptakan dan memberikan kesempatan bagi perempuan seperti bekerja di rumah, seperti menjadi pedagang online, e-commerce. Wanita juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Hai, kita mulai ke bahasa Inggris ya. Kalian tahu Born This Way? Ya, lagu yang dibuat oleh Lady Gaga. Kalian pasti nggak asing dengan Lady Gaga, penyanyi asal Amerika yang sudah berkarir dari tahun 2001. Di tahun 2011, Lady Gaga merilis lagu bergenre pop yang berjudul Born This Way. Lagu Born This Way menceritakan mengenai hak kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kesetaraan gender dan orientasi seksual, dan motivasi untuk tidak menyembunyikan diri sebagai kaum LGBT yang penakut. Berikut sedikit lagu dari Born This Way. Gimana? Bagus banget kan lagunya? Lagu ini cocok banget buat kalian yang lagi insecure dan gak berani keluar dari zona nyaman. Apalagi dengan makna yang sangat memotivasi. Kesetaraan gender dalam bidang olahraga di Indonesia menurut salah satu atlet Indonesia yaitu Leani Ratri Oktila dalam artikel yang kami cari yaitu dari web Medcom sebagai berikut. Atlet peraih medali di Paralimpiade Tokyo 2020, Leani Ratri Oktila mengapresiasi pemerintah yang memberikan kesetaraan bagi atlet Olimpiade dan Paralimpiade. Leani menjelaskan kesetaraan yang diberikan pemerintah menjadi salah satu semangat bagi para atlet. Saya benar-benar merasa disamakan dan disetarakan di masa pemerintahan yang sekarang ini. Jadi semua atlet di pemutusan latihan nasional Platnas itu semangat, jelas Leani. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menegaskan pemerintah tidak akan membeda-bedakan perhatian atau perlakuan bagi para atlet. Menurutku pribadi, kesetaraan gender di Indonesia sudah baik, tapi belum memasuki kategori sempurna karena baru tahun ini di Indonesia terlaksanakannya kesetaraan gender. Tetapi harapanku untuk tahun-tahun kedepannya dapat terlaksanakan kembali kesetaraan gender yang lebih baik. Nah, agar kesetaraan gender dapat tercapai, harus diusahakan dan harus ada peran serta dari semua pihak.
Bahkan harus mulai dari kelompok paling kecil, yaitu keluarga. Dalam keluarga sejak kecil sudah melibatkan semua anggota keluarga tanpa melihat jenis kelamin dalam semua aktivitas rumah tangga dalam keluarga. Semua anak dalam keluarga mendapatkan kesempatan yang sama dalam berinteraksi dalam masyarakat, memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan juga berkarir. Selain hal-hal itu, di bawah ini adalah sebagai solusi. Pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. 3. Melawan pernikahan anak dan tradisi khitan pada perempuan. Keempat, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Yang kelima, memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Solusi yang dapat kami lakukan sebagai generasi muda adalah mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kerukunan walaupun berbeda gender, agar masyarakat mengetahui lebih dalam apa yang harus dilakukan di tengah perbedaan gender, dan agar pemikiran yang salah tentang perbedaan gender tidak menimbulkan pro kontra. Selain itu, kita juga berusaha untuk terlibat dalam berbagai kesempatan dalam hidup bermasyarakat. Sekolah pun kita bisa belajar dengan melibatkan dalam semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah, juga ikut dalam organisasi kesiswaan, misalnya pengurus OSIS dan sebagainya. Nah, gak kerasa kita sudah sampai di akhir video nih. Sekian dari kami kelompok 3 dari kelas 7E. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya karena teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir hasil kami. Jika kalian berkenan, beri like ya. Dan kalau tidak keberatan, subscribe channel ini juga. Sekian dan terima kasih.